Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Fisika Statistik. Dan kita masih membahas aplikasi dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, tapi sebelum membahas aplikasi tersebut, aku pengen lihat yang hasil kemarin di Google Docs ya, apakah sudah lengkap semuanya atau masih ada yang kurang. Sebentar aku buka. Oke, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, kelompok F, kelompok G, kelompok H, iya terakhir. Oke, I yang belum ada linknya, kelompok G yang belum ada aplikasinya. Bentar. Oh ini dia. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kali ini aku ingin masuk lebih detail ke dalam aplikasi statistika Maxwell-Boltzmann, dan tentu kalian sudah memahaminya untuk masing-masing kelompok ya. Jadi ada kelompok yang mungkin memahami tentang efek Doppler, ada yang tentang vibrasi kisi dalam kristal, dan ada yang lain juga. Nah, aku ingin masuk lebih detail ke dalam 3 contoh ini. Mungkin kita hanya sempat 3 contoh, dan ini aku pikir yang paling mudah untuk dibahas 3 contoh ini. Nah, mari kita bahas yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah, kalau dilihat dari judulnya itu kan efek Doppler dari bukunya Pak Mikra. Nah, kita melihat dulu ini fenomenanya apa sih gitu di efek Doppler ini, di pembahasan efek Doppler gitu ya. Fenomenanya kalau kita teliti atau kita pelajari begitu, ini terkait dengan emisi dari satu bintang. Misal kita punya bintang begitu ya. Screen sharingnya kelihatan tapi kan ya. Kelihatan Pak. Oke, OneNote ya kelihatan. Baik, emisi satu bintang. Nah, seperti yang kita tahu, bintang itu kan dia bercahaya begitu ya. Kalau misalnya bintang dari kejauhan begitu, dia pasti memancarkan cahaya ke segala arah. Nah, salah satu arah yaitu yang masuk dalam instrumen kita, katakanlah yang paling sederhana ya, sebuah prisma. Ini kalau dimasuki oleh cahaya, cahaya tampak begitu ya dari bintang misalnya, dia akan seperti sifatnya menguraikannya ke dalam bermacam ini panjang gelombang. Sehingga ini kalau diplot biasanya atau dijatuhkan ke sebuah layar, ini layarnya, maka akan muncul sederetan warna dari merah sampai ungu. Nah, tapi yang namanya bintang itu kan di dalam gas bintangnya itu ada atom-atom tertentu saja. Misalnya ada atom
hidrogen, ada atom helium, dan seterusnya ya. Nah, setiap atom ini mungkin sudah dipelajari di fisika modern, itu memancarkan atau mengemisikan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Sehingga pada layarnya yang ini tadi ya, itu bakal dilihat yang muncul itu hanya garis-garis warna saja. Jadi bukan full ya, tetapi muncul garis warna. Contohnya misalnya seperti ini. Sementara sumbu X-nya ini adalah nilai panjang gelombang. Jadi ada warna misalnya di sini yang merah, di sini yang agak keunguan begitu. Ada warna yang muncul di dekat warna merah gitu, panjang gelombang berapa. Nah, fenomena yang teramati itu adalah di spektrum seperti ini yang muncul bukan hanya garis ternyata, tetapi melebar. Bukan kesalahan instrumen, tetapi memang bintangnya tersebut mengemisikan gelombang dengan tidak hanya pada satu panjang gelombang. Jadi pada beberapa panjang gelombang begitu ya. Lambda plus delta lambda. Jadi ada pelebaran. Contohnya ini melebar dia. Atau kita kenal ada delta lambdanya. Teorinya sebenarnya kalau itu satu atom, teorinya hanyalah satu garis saja di lambda 0. Nah, tetapi di sini ada banyak ada pelebaran begitu ya. Lambda 0 itu ada di tengah sini. Ini lambda 0. Dan lambda 0-nya kan ada banyak sesuai dengan emisinya. Ini lambda 0. Nah, fenomenanya seperti ini. Ini yang ditemui dari hasil eksperimen menangkap cahaya bintang, kemudian dilewatkan prisma. Kalau yang lebih canggih kan kita pakai CCD biasanya untuk sensornya begitu. Dan ini setelah melalui teleskop ya. Teleskop baru ke CCD kamera, baru ke digital, data digital maksudnya. Tampil di layar atau di grafik bakal seperti ini juga sama. Nah, ini adalah kita sebut dengan yang sesuai dengan apa? Ini fenomenanya nih, begitu ya. Nah, tugas seorang fisikawan itu menjelaskan fenomena ini, mengapa terjadi demikian. Itu tugasnya fisikawan. Jadi kalian kan memang masuk di program studi fisika. Jadi tugasnya tuh sebenarnya menjelaskan mengapa demikian. Cuman kalau di Indonesia cuma menjelaskan saja kalian nggak survive. Sehingga kita dipaksa juga bikin satu teknologi gitu ya. Pasti kalian diminta untuk melakukan ini nanti tugas akhir atau apa yang punya aplikasi ke masyarakat. Tapi sebenarnya intinya dari fisikawan itu dia hanya menjelaskan mengapa demikian. Sudah. Kalau di teknologi ini sebenarnya prodinya adalah teknik fisika. Namun kalau di Indonesia ini tuh berbaur gitu. Fisika murni pun kita dipaksa untuk bikin teknologi terus aplikasinya buat masyarakat apa. Sebenarnya untuk fisikawan dia mungkin pakai alat instrumen eksperimen gitu ya, tapi tujuan utamanya adalah menjelaskan mengapa demikian. Nah, dalam rangka menjelaskan ini maka kita menggunakan satu metodologi. Pertama, kita bangun model dulu. Atau kita kenal dengan pendekatan juga. Yang kedua, dari model tersebut baru kita bikin atau membuat suatu persamaan. Dari persamaan nanti diuji kembali dengan data eksperimen.
Bisa eksperimen yang kita lakukan sendiri, bisa eksperimen orang lain, sama aja ya. Tetapi datanya terkait dengan persamaan yang kita bikin. Nah, kemudian dari analisis muncul pertanyaan apakah sesuai. Kalau sesuai, ya begitu ya, maka ini menjadi satu teori atau satu ilmu ya, atau satu persamaan yang sudah teruji, katakanlah begitu. Kalau tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak sesuai, kita harus memperbaiki model kita. Modelnya diubah, bikin persamaan baru lagi, bandingkan dengan data eksperimen, sesuai atau tidak, kayak gini ya. Nah, apa yang kita lakukan ini dipublikasikan dalam bentuk seminar atau dalam bentuk tulisan saja berupa jurnal begitu ya, atau makalah. Nah, ini apa yang dilakukan oleh fisikawan. Belum berpikir teknologinya apa, belum. Ya, cuman kalau di Indonesia kita harus survive dengan memikirkan ini kira-kira apa ya aplikasi masyarakat, bahkan dituntut yang bisa jualan ekonomi, dapat uang gitu ya, dari sini apa, alatnya apa gitu. Cuman dalam hal ini fisikawan itu sebenarnya menjelaskan mengapa demikian, bikin alat untuk eksperimen ya, ada alat untuk eksperimen kita bikin gitu, makanya ada instrumen ini untuk membandingkan model yang kita bikin tadi. Nah, dengan demikian kalau kita aplikasikan ini ke dalam pembahasan fisika statistik kita, fenomenanya sudah ada, berarti selanjutnya kita harus membangun model. Modelnya apa? Nah, modelnya tentu kelompok satu memikirkan ini ya. Pertama, modelnya itu adalah model gas ideal. Jadi atom di dalam bintang yang banyak sekali itu, ini misal bintangnya, ini banyak sekali atom di sini, hidrogen dan helium, itu geraknya adalah acak, begitu ya. Tidak punya gerak ke arah tertentu. Nah, ini gas. Jadi dia berupa gas yang berada pada suhu tertentu, namun kita modelkan dengan gas ideal. Berarti antar atom tidak atau molekul ya, tidak ada interaksi. Dia seakan-akan hanya berinteraksi dengan transfer energi begitu ya, sehingga energinya bisa berubah-ubah. Nah, setiap atom yang kecil-kecil ini kalau kita perhatikan dia punya tingkat energi. Jadi tingkat energinya itu ditempati oleh elektron, bisa naik bisa turun ya, tergantung tumbukan yang terjadi perpindahan energi. Kalau elektronnya sudah di tingkat atas, dia bakal turun setelah beberapa waktu, dan selama dia turun dia melepaskan sebuah foton, HV atau Hc per lambda begitu. Yang panjang gelombangnya adalah lambda. Nah, tetapi kan atom ini sambil melepaskan, dia sambil bergerak pula. Sehingga muncul model yang kedua, bahwa setiap atom yang melepaskan gelombang elektromagnetik sambil bergerak itu akan mengalami efek yang dikenal di sini efek Doppler begitu ya. Ini dari penurunan relativistik juga sebenarnya, efek Doppler. Nah, efek Doppler ini bilang bahwa di antara atom yang banyak sekali ini, yang mencapai mata kita atau mencapai instrumen dari pengamat di antara panjang gelombang ini ya. Misal aku gambar di sini, ini pengamat begitu ya. Ini ada paling tidak ada tiga jenis panjang gelombang yang datang.
dari atom yang diam, dari atom yang bergerak menjauh, dan dari atom yang bergerak yang ini yang mendekat. Nah, dari atom yang menjauh, maka panjang gelombang yang ditangkap oleh instrumen, lambda instrumen begitu ya, itu adalah panjang gelombang awal yang diam begitu dikalikan dengan 1 plus kelajuan atomnya dibagi C. Ini untuk yang menjauh. Makanya di sini positif begitu ya. Sementara untuk yang diam, nih, yang diam, maka lambda instrumennya sama dengan lambda 0. Sementara untuk yang mendekat, lambdanya adalah tinggal mengubah 1 minus Px dibagi C. Nah, ini terkait dengan efek Dopplernya. Nah, kalau sudah dibangun satu model seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita menurunkan satu persamaan. Persamaannya apa? Tentu kita sudah punya persamaan untuk model gas ideal ya, yang kita kenal dengan distribusi Maxwell-Boltzmann. Jadi kita akan pakai pendekatan model distribusi Maxwell-Boltzmann untuk mempelajari atau menjelaskan mengapa fenomenanya terjadi seperti ini gitu ya, fenomena yang di atas tadi. Nah, dengan demikian kita akan bicara seperti halnya terakhir pembahasan distribusi Maxwell-Boltzmann, yaitu di apa namanya, di bagian persamaan tadi sudah model ya. Ini yang kedua, bagian persamaan kita akan gunakan distribusi Maxwell-Boltzmann untuk persamaan kelajuan. Jadi kalau kita tulis ulang bahwa N yaitu jumlah atau apa namanya, distribusi kelajuan dari atom atau partikel yang memiliki kelajuan Vx dalam rentang di Vx begitu ya, itu adalah satu konstanta di bagian depan eksponensial satu energi dikalikan dengan 1 per kT ya, faktor suhunya atau beta ini ya, masih ingat pada rentang di Vx. Nah, masih ingat di depan di sini apa? Ini adalah energi ya, dan karena kita menggunakan model gas ideal, maka energi yang terlibat hanya energi kinetik saja, yaitu setengah mvx kuadrat. Ini energinya. Jadi ini adalah energi. Sementara itu konstanta di depan ini dicari lewat normalisasi, dan waktu itu kita sudah gunakan nilai 2pi kt, m per 2pi kt akar yang konstantanya. Jadi ini adalah konstanta untuk setiap T suhu. Nah, sementara itu jumlah atom yang bergerak dengan kelajuan Vx itu adalah ini. Jumlah atom bergerak kelajuan antara Vx plus dVx. Itu adalah jumlah atomnya. Nah, ini persamaan yang pertama. Kita sebut misalnya ini adalah persamaan distribusi kelajuan ya. Distribusi kelajuan. Persamaan yang kedua tentu dari model yang kedua ya. Ingat model yang kedua tadi adalah efek Doppler. Jadi persamaan yang model kedua ini adalah kita punya perhitungan bagaimana lambda berubah tergantung pada kecepatan kelajuan dari atomnya. Apakah menjauh, apakah mendekat. Nah, ini rumus umumnya. Sama dengan yang di atas tadi ya. Kalau dia menjauh,
maka Vx-nya negatif. Patokannya ya, ini patokan saja, boleh kebalikan. Kalau mendekat berarti kebalikannya ya harusnya, berarti Vx-nya positif. Kalau diam tentu Vx-nya sama dengan 0, sehingga lambda sama dengan lambda 0. Nah, ini rumus umumnya. Nah, persamaan yang kedua ini berguna untuk mengubah bentuk Vx-nya, simbol Vx ke dalam lambda. Karena kita ingin tahu lambdanya begitu ya. Distribusi lambdanya sebenarnya. Karena dilihat dari sini tadi ya, lihat fenomenanya di sini. Ini ada lambda 0, satu garis mestinya, tetapi di sini melebar. Sehingga lambdanya tidak hanya lambda 0 begitu ya. Ada lambda 0 plus sekian, ada lambda 0 kurang dari sekian. Jadi lambdanya ini macam-macam nilainya. Tidak hanya lambda 0. Dan lambda 0 ini mewakili satu garis emisi saja ya. Jadi ada banyak lambda 0 yang bisa diambil. Nah, kita jadinya ingin mendapatkan satu persamaan yang bisa menjelaskan mengapa di sini ada lambda 0. Kita ambil model. Oh, modelnya ini pasti di dalam bintang itu gasnya gas ideal, terdiri dari atom yang interaksinya hanya dengan energi kinetik, distribusinya berarti Maxwell-Boltzmann. Oh, kalau dia bergerak berarti mengalami efek Doppler. Nah, ini model kita. Terus kita bangun persamaan dari dua model ini. Nah, artinya kita akan mengubah Vx yang di persamaan distribusi kelajuan ini supaya menjadi fungsi lambda. Dan ini substitusi saja ya. Kita ambil satu kriteria seperti ini, bahwa intensitas, karena yang dideteksi oleh eksperimen itu intensitas ya. Intensitas bukan kelajuan, jadi bukan kelajuan ini tapi intensitas, bahwa intensitas itu sebanding dengan jumlah atom yang bergerak dengan laju Vx plus dVx. Sebanding begitu ya. Semakin banyak atom yang bergerak dengan laju tertentu, maka intensitasnya juga akan semakin besar seperti ini ya. Makin banyak atom yang elektronnya tereksitasi selama atom tadi bergerak, maka yang diterima oleh pengamat juga semakin banyak fotonnya, sehingga intensitasnya semakin tinggi. Nah, dengan demikian kalau diubah dalam representasi persamaan, maka kita bilang ini ada intensitas yang bergantung pada lambda di range dari lambda plus d lambda begitu ya, sebanding, ini simbol kesebandingan dengan fungsi yang di atas tadi, fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann untuk kelajuan. Nah, kalau sebanding berarti kita bisa pakai bentuk persamaan dari Maxwell-Boltzmann tadi. Sehingga kalau kita ubah dalam bentuk panjang gelombang, maka dia akan seperti ini, I lambda, D lambda, ini sama dengan, ingat satu konstanta di depan ya, ada eksponensial, baru di sini ada satu bentuk energi, dan di sini ada ketergantungan terhadap suhu. Jadi bentuknya pasti sama seperti ini, yaitu di sini jangan lupa ada D lambdanya juga. Nah, sekarang urusan mengubah Vx menjadi lambda itu bagaimana? Kita tinggal ubah persamaan ini aja ya untuk Vx-nya. Jadi untuk ini kalau diubah Vx bakal menjadi Vx sama dengan ini diubah ke sini ya semuanya. Vx sama dengan ini aku langsung aja, Vx sama dengan C dikali lambda 0 dikurangi lambda dibagi lambda 0 seperti ini. Kemudian yang kedua yang kita perlukan selain dari Vx juga ada D lambda di sini ya. Sehingga untuk mendapatkan D lambda kita turunkan dVx-nya atau D lambda ini terhadap
uh, atau dvx bisa juga ya, dvx terhadap d lambda, dvx per d lambda, turunan vx terhadap lambda satu kali. Ini bakal ketemu c per lambda 0 d lambda. D lambdanya pindah ke sebelah gitu ya. Nah, dengan dua bekal ini untuk disubstitusikan dalam persamaan yang di atas tadi, maka persamaan yang mana? Persamaan yang ini. Nih, substitusi ke sini ya. Ini ada d lambda dvx ya, dvx d lambdanya masuk di sini bisa. Kemudian ada vx-nya masuk di sini, maka kalian akan dapatkan satu persamaan yang masih ada eksponensial tetapi suku di sininya berubah per 2kt. Kemudian di sini adalah lambda 0 min lambda per lambda 0, ini yang di atas tadi ya, yang ini kuadratkan, dan di depannya ini adalah satu konstanta yang tidak diuraikan apa isinya begitu. Nah, dengan satu persamaan seperti ini, maka kita bisa membandingkannya dengan eksperimen. Ingat tadi ya alurnya. Setelah kita buat satu persamaan, bandingkan dengan data eksperimen. Nah, sementara data eksperimennya tadi kan berupa apa? Berupa ini kan ya, sebuah spektrum dari emisi bintang. Nah, coba kalau kita copy ke bawah lagi spektrum dari emisi bintang ini, keterangan digital nggak usah ya, instrumen sekarang sudah pasti digital dia. Taruh sini bawah. Nah, yang ingin dibandingkan itu adalah data eksperimen untuk salah satu garis ini. Ini kan punya lambda 0 tertentu. Jadi lambda 0 dari teori, dari fisika modern misalnya untuk emisi, untuk lambda 0 itu berapa? Masuk di sini, intensitasnya berapa. Sementara itu di nilai lambda 0 didapat dari eksperimen atomik, maka dimasukkan ke persamaan ini. Kemudian kita masukkan lagi nilai lambda yang bervariasi pada suhu tertentu, suhu bintang tersebut begitu ya. Sehingga kita dapatkan fungsi I terhadap lambda. Nah, fungsi I terhadap lambda itu kalau diplot persamaan di atas ini, kalau diplot misal seperti ini ya, ini adalah lambdanya, ini adalah intensitas, ini adalah posisi lambda 0, maka kalau diplot sudah kita duga karena dia eksponensial, maka bentuknya bakal seperti ini. Yaitu intensitas dari emisi itu melebar, nih ya, melebar kiri kanan dari lambda 0, persis seperti data eksperimen temukan di spektrum emisi bintang. Nah, pelebaran ini bisa dihitung berapa lebarnya begitu ya, kiri kanannya. Kita sudah pernah menghitung pelebaran ini dengan rumus standar deviasi. Jadi kalau digunakan rumus itu, dia dibandingkan dengan eksperimen, ini pelebarannya harusnya sesuai. Nah, kalau ini sesuai, berarti model kita berlaku, yaitu model apa tadi? Distribusi kelajuan dari Maxwell-Boltzmann dan model terkait dengan efek Doppler. Nah, berarti sudah didapat satu persamaan akhir final. Oh, sorry, ketutup ya warnanya. Sudah didapat satu persamaan akhir, dan persamaan akhir ini dibandingkan eksperimen, oh ternyata sesuai ya. Sudah, berarti inilah hasil dari analisis seorang fisikawan, dan ini kalau ditulis dalam satu jurnal seminar, dipublikasikan, diuji oleh orang lain menjadi satu teori yang dapat diterima, baru masuk ke buku teks pelajaran. Nah, karena ini sudah di buku teks pelajaran, berarti udah otomatis pasti benar begitu ya.
Kalau yang di jurnal bisa jadi masih ada yang menyanggahnya nanti di satu waktu dengan instrumen yang lebih detail, biasanya seperti itu. Textbook pun juga yang sudah masuk textbook kadang nanti beberapa tahun kemudian ada yang menyanggahnya. Tapi karena kita basic banget di sini, ini udah nggak ada sanggahan lagi. Memang ini yang terbukti persamaannya begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah untuk efek Doppler? Pertanyaan supaya bertanya biasanya aku wajibkan untuk memasukkan pertanyaan di Google Form begitu ya. Supaya ada interaksi. Tunggu sebentar, Google Form-nya aku bikinkan. Google Form untuk memasukkan pertanyaan kalian. Pertanyaan saya. Nama yang bertanya tambah ya. Nah, silakan lihat di kolom chat itu ada linknya. Bisa diklik di situ, masukkan pertanyaan dan kita tunggu sampai ada yang bertanya ya di sana. Jadi aku sambil lihat pertanyaan aku bakal kasih jawaban. Kalau mau bertanya langsung silahkan open mic aja ya, buka tanyakan langsung. Silahkan diklik linknya. Kita tunggu sampai ada yang bertanya di situ. Atau kalau mau open mic silahkan.
Baik, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Syifa. Lambda nolnya bisa dilihat dari mana? Ada 4 ya pertanyaan. Ya, lambda nolnya bisa dilihat dari mana? Dari eksperimen atomik ya. Jadi di dalam laboratorium kita bikin kumpulan gas, tabung kaca biasanya. Satu gas saja misal helium, kemudian dialiri arus listrik, dia bakal memancarkan foton, kemudian dilihat spektrumnya tadi. Nah ini bakal satu garis saja ya. Namanya juga di lab temperaturnya tidak terlalu tinggi begitu ya, sehingga dia bakal dapat satu garis saja. Nah satu garis ini patokannya, jadi ini adalah lambda 0. Intensitas di rumus akhir apakah merupakan intensitas cahaya atau intensitas energi foton? Sama. Jadi intensitas cahaya itu ya intensitas dari fotonnya. Nah, kalau energi, intensitas energi ini gabungan ya, intensitas energi foton itu yang benar intensitas foton begitu. Kalau energinya bakal bergantung pada lambda. Jadi ini yang kita pahami dari fisika modern atau fisika kuantum ya. Energi itu terkait dengan lambda, intensitas itu terkait dengan jumlah foton yang datang. Artinya banyak atomnya ya. Ini perbedaannya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan kedua dari Putri Ayu. Mengapa intensitas sebanding dengan jalan atau yang bergerak laju? Ya, karena intensitas itu terkait dengan jumlah foton dan jumlah foton itu terkait dengan jumlah atom yang bergeraknya. Prisma ungu. Ini pertanyaan Abdul Rozi. Pada coretan di layar terdapat pembahasan mengenai sebuah prisma ungu. Apakah bisa dijelaskan kembali mengenai tersebut sebenarnya apa yang dicari? Karena saya terlambat masuk Zoom. Prisma ungu. Oh, kegabung ya kalimatnya. Ini prisma ini maksudnya. Ungu itu menandai ini tempatnya. Jadi bukan satu kalimat ini. Pertanyaan Olivia, tadi model efek apa yang dicari? Apa yang dicari ya ini kita mau bikin model ini ya, model persamaan data eksperimen dibandingkan. Pertanyaan selanjutnya Olivia Permatasari, tadi model efek Doppler ada yang menjauh dia mendekat, dengan rumus lambda instrumennya juga berbeda, kemudian mengubah efek lambda instrumen, jadi nanti harus menyelesaikan kedua terkait persamaan lambda kandidato karena pakai lambda instrumen mendekat. Enggak, kita pakai rumus umum. Jadi persamaan yang kita pakai ini ya rumus umumnya. Bukan yang menjauh, mendekat ataupun yang diam, tetapi rumus umum yang dimasukkan dalam persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann. Ini negatif bukan berarti dia menjauh ya, tetapi kalau menjauh Vx-nya negatif maka ini bakal jadi positif begitu. Kalau dia mendekat Vx-nya positif ini tetap negatif. Kalau dia diam Vx-nya 0 ini bakal lambda sama dengan lambda 0 begitu. Jadi yang kita pakai rumus umum. Sementara yang merah ini rumus yang sudah dimasukkan positif negatifnya ya. Makanya dia ada positif, ada yang negatif, ada yang lambda 0. Itu kasus khusus. Sementara yang ini rumus umum. Baik, kita lanjutkan dengan topik yang kedua. Nah, topik yang kedua ini adalah atom magnetik dalam medan magnet. Nah, atom magnetik dalam medan magnet ini dibahas oleh kelompok 2. Jadi kita akan gunakan alur yang sama seperti yang tadi. Kita cari fenomenanya apa, kita bangun modelnya, kita turunkan persamaannya,
bandingkan dengan data eksperimen sesuai atau tidak. Kalau sesuai berarti modelnya tidak perlu diperbaiki. Tetap itu saja. Ini atom magnetik di dalam medan magnet. Nah, di topik yang kedua ini fenomenanya apa? Fenomenanya adalah bahwa sebuah bahan itu memiliki atom dan nilai magnetiknya itu bisa dihitung dengan cara menghitung momen magnetik rata-ratanya. Jadi misal ini satu bahan kotak begitu ya, logam gitu. Ketika dia diletakkan dalam medan magnet homogen misalnya, entah dengan ada koil di luar sini, ada kumparan begitu, sehingga terbit medan magnetik, atau ini diletakkan dalam kumparan, maka di dalam bahan ini itu momen magnetik setiap atomnya itu akan mengikuti arah yang sama, yaitu arah ke atas juga. Mengapa demikian? Karena dengan menyarahkan sama dengan medan magnet luar, momen magnetiknya tadi, maka mereka akan mendapatkan energi yang minimum. Momen magnetik itu kan kita simbolkan dengan momen magnetik, kita simbolkan dengan mu. Medan magnet luarnya disimbolkan dengan B. Nah, momen magnetik yang menyearahkan dirinya searah dengan medan magnet luar ini kalau kita panaskan suhunya, ingat statistika Maxwell-Boltzmann kan selalu terkait dengan suhu. Kalau kita panaskan suhunya, itu yang tadinya searah di dalam medan magnet luar, ya masih ada medan magnet luarnya, tetapi setelah dipanaskan maka dia menjadi acak, cenderung acak seperti ini gitu. Nah, yang bisa didapat oleh eksperimen itu adalah rata-rata momen magnetiknya atau momen magnetik rata-rata. Dan yang didapat di eksperimen momen magnetik rata-rata itu kalau suhunya dinaikkan ini T ya di sumbu X, dia akan turun momen magnetik rata-ratanya kurang lebih seperti ini. Ini sumbu Y-nya ya, momen magnetik rata-rata. Jadi momen magnetik rata-ratanya kalau suhunya dinaikkan dia bakal turun. Kenapa? Karena di dalamnya itu dimodelkan ada atom magnetik yang tadi arahnya bakal acak begitu ketika suhunya dinaikkan. Nah, dengan demikian fenomenanya adalah hasil eksperimen ini ya, ketika satu bahan yang diletakkan dalam medan magnet, momen magnetik rata-ratanya awalnya tinggi, ketika suhunya dinaikkan, nih suhunya naik makin ke kanan begitu ya, maka momen magnetik rata-ratanya bakal turun hingga mencapai satu nilai. Nah inilah fenomena yang diteliti di topik yang kedua ini. Nah, ingat dari fenomena yang teramati di eksperimen atau teramati di kehidupan sehari-hari begitu ya. Lantas kita mau jelaskan nih mengapa sih demikian begitu. Mengapa dia turun kalau suhunya naik. Dari ini caranya, metodenya adalah yang pertama kita bikin modelnya dulu. Modelnya apa nih? Begitu ya. Nah, modelnya kalau kalian ini kelompok 2 ya, modelnya itu di bukunya Pamikra udah disebutkan sebenarnya. Nah, dengan kata model kah kadang, atau dengan kata anggap lah, atau dengan kata asumsi lah, sama ya. Berarti itu maksudnya model gitu. Nah,
Modelnya itu di buku pemikiran udah disebutkan bahwa tidak ada interaksi antar atom. Antar atom. Maksudnya gimana? Antara atom yang satu dengan atom yang lain, nih, kalau mereka berdekatan begitu ya dalam model kristal, momen magnetik atom yang satu dengan atom yang lain tidak saling mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu hanya B dari luar saja. Jadi antara dua ini tidak mempengaruhi, walaupun ini kayak satu magnet begitu ya, utara selatannya beda. Ini kalau mau dibikin utara selatan kayak gini jadinya. Patokannya ya. Jadi antara satu magnet dengan magnet yang lain tentu saling mempengaruhi, tapi penyederhananya adalah modelnya tidak ada interaksi antar atom. Nah, bukankah ini uh, apa namanya serupa dengan model gas ideal kan ya? Walaupun ini bukan gas ya, tetapi ini elektron di dalam padatan, tetapi atau atom di dalam padatan begitu, tetapi sama, tidak ada interaksi antar atom selain dari interaksinya dengan B, medan magnet luar. Jadi hampir mirip dengan gas ideal. Karena itu pula model yang pertama ini kita bisa gunakan distribusi Maxwell-Boltzmann karena modelnya yang kita pilih ini begitu ya. Lain hal kalau modelnya nanti diubah lagi model yang kuantum K misal. Nah, penyederhanaan yang kedua, ini yang kelompok B, yaitu hanya dua arah saja. Kalau tidak up, ya down, gitu, hanya dua arah. Sementara nanti kelompok yang lain itu bakal tiga arah dan sembarang arah begitu ya, itu lebih komplit lagi. Nah ini yang sederhana, up dan down hanya dua arah saja. Nah seperti biasa untuk mendapatkan apa namanya satu persamaan yang dicari itu adalah persamaan apa tadi yang ingin dicari, yaitu momen magnetik rata-rata, persamaan yang ini. Nah, kalian kan sudah mempelajari bagaimana cara mencari nilai rata-rata dari suatu besaran yang bahkan kita gunakan sebagai soal kuis ya waktu itu. Nilai rata-rata kelas itu berapa? Jumlah orang dikalikan yang mendapatkan nilai A ditambah dikali peluangnya begitu ya. Jumlah nilai A dikali peluangnya, nilai B dikali peluang dan seterusnya. Jadi kita beranjak ke yang kedua, ini langkah yang kedua sebagai seorang fisikawan, kita rubah model tadi ke dalam representasi matematis atau persamaan. Nah, persamaan yang ingin dicari itu adalah persamaan yang menghitung momen magnetik rata-rata. Kenapa? Karena data eksperimen kan adanya itu tadi. Jadi kita ingin bikin persamaannya dari data eksperimen tersebut. Nah, kemudian persamaan untuk menghitung menghitung momen magnetik rata-rata itu sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sesuatu dikalikan peluangnya. Nah, kalau sesuatu itu ada banyak, maka terus dijumlahkan begitu ya. Sesuatu itu dijumlahkan dikalikan peluangnya. Nah, model kita di sini sesuatu itu hanya ada dua, yaitu yang up dan yang down. Jadi gampang nih. Yang up itu adalah peluang untuk up, yang down peluang untuk down. Sesuatunya tentu nilai momen magnetiknya ya, yang up dan momen magnetik yang down. Sehingga di sini kita punya yang up itu plus, yang down itu adalah yang minus begitu. Nah, persamaan ini yang ingin kita cari. Ini karena minus berarti kalau kita sederhanakan P up min mu yang down begitu ya. Karena itu minus P turun
seperti ini. Peluang, yaitu peluang. Nah, kalau mu kan sudah konstan. Kenapa? Karena mu itu kan dari atomnya tadi. Setiap atom punya momen magnetiknya. Baik itu total maupun dari elektronnya saja atau dari elektron plus orbital. Itu pembahasan di fisika zat padat sama fisika modern. Nah, jadi mu ini konstanta. Yang kita ingin cari kemudian itu adalah P-nya, peluang up dan peluang down. Ini belum selesai begitu ya. Sehingga persamaannya beranjak dari yang ini mencari P up-nya berapa dan P down-nya berapa begitu. Nah, untuk nilai peluang ini maka kita juga bisa mengambil satu satu kaidah gitu ya, bahwa peluang itu bakal sebanding dengan jumlah dari yang memiliki momen magnetik up. Jadi kalau ini mau ditulis, peluang up itu sebanding dengan jumlah yang memiliki momen magnetik up atau momen magnetik yang ke atas begitu. Peluang down juga seperti itu. Itu bakal sebanding dengan jumlah yang memiliki momen magnetik down. Nah, tentu kita harus menjadikannya satu persamaan. Jadi bukan sebanding lagi yang kita cari, tetapi sama dengan. Nah, kalau kita ingin menjadikannya sama dengan, berarti kita harus mendapatkan satu konstanta di bagian depannya. Dan jumlah dari elektron yang up dan down ini kita bisa dapatkan ekspresi yang terkait dengan energinya. Jadi kalau kita bicara tentang momen magnetik di dalam bahan, itu terkait dengan interaksi dia dengan B dari luar. Nah, kita tahu bahwa ini pelajaran fisika dasar ya, bahwa energi untuk momen magnetik yang berada dalam medan magnet B itu adalah disimbolkan, misal kalau kita ikuti dari bukunya Pak Mikrajudin, energinya itu disebut dengan U karena ini energi potensial ya, potensial dari momen magnetik dalam medan magnet luar. Sama aja kayak potensial gravitasi, energi potensial dari massa dengan massa massa di dalam tunggu, aduh ya, massa di dalam ruang, dan kita ini berada dalam medan gravitasi, sama aja begitu ya, energinya berapa. Nah, kemudian energi dari momen magnetik dalam medan magnet ya sama juga seperti itu. U ini karena ini energi potensial, rumusnya itu adalah minus mu didotkan dengan B, karena dua-duanya ini sebenarnya sama-sama vektor. Kalau tidak menghitung vektor berarti minus mu B cos theta. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah energi, sehingga kita punya dua kemungkinan untuk yang mu positif. Kalau mu positif, ini ya mu-nya positif, berarti U-nya adalah minus mu B. Kalau yang searah begitu ya. Karena kita hanya ada dua kemungkinan, searah atau tidak searah. Kalau yang mu negatif berarti yang berlawanan arah. Kita punya mu U sama kecilan. Kalau yang berlawanan arah kita punya U sama dengan plus mu B. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Jadi ini adalah untuk yang up, ini untuk yang down. Nah, sehingga ini kita gunakan berapa banyak jumlah partikel yang memiliki energi up dan berapa banyak jumlah
atom tadi ya, bukan partikel, atom yang memiliki energi down, jadi NU down. Dan karena kita ingin dapatkan persamaan, kita tidak hilangkan kesebandingannya dan kita gunakan sama dengan, tetapi di depannya harus kita dapatkan satu konstanta, yaitu K. Dan seperti biasa dalam hal peluang, K ini adalah faktor normalisasi. Didapat dari mana? Didapat dari syarat bahwa kalau kita jumlahkan semua peluang up dan down itu hasilnya harus sama dengan 1. Nah, dari syarat ini maka kita dapatkan bahwa sederhananya K itu adalah ya 1/N U up ada ditambah 1/N U down. Nah, kayak begini. Ini adalah nilai dari K-nya, konstanta. Sehingga persamaan untuk peluangnya lantas menjadi, masukkan ini ke dalam K tadi ya, untuk P up berarti di atasnya adalah NU up, di bawahnya adalah jumlahan NU up plus NU down. Ya sederhana kan ya, peluang sebenarnya ya memang hitungnya kayak gini. Peluang dari satu nilai dibagi dengan total nilai yang ada. Nih pada saat kuis kemarin terakhir seperti ini cara ngitungnya. Begitu juga dengan yang down. P yang down, peluang dari momen magnetik yang down ya tinggal diambil yang down, nilainya berapa. Ini N up tambah N down. Nah, ini kita dapatkan ekspresi dari peluang. Nah, sehingga sekarang yang belum diketahui adalah ekspresi dari N energinya, yaitu jumlah momen yang memiliki energi up dan jumlah momen yang memiliki energi down. Nah, tentu ini terkait dengan distribusi Maxwell-Boltzmann ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, N up-nya ini nilainya berapa? Tentu kita harus ingat bahwa kita akan menggunakan model distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, model distribusi Maxwell-Boltzmann ini bakal terkait dengan satu bentuk eksponensial, satu konstanta di depan ya. Ini ada konstanta di depan dengan eksponensial. Eksponensialnya adalah, ingat eksponensialnya yaitu minus energinya U di sini ya, baik itu U up, ini U up ya, U up dibagi dengan KT. Seperti ini. Nah, ingat U up-nya tadi adalah nilainya ini, minus mu B ya. U up itu tulis aja misal di sini, U up itu adalah minus mu B. Sehingga ini bisa dimasukkan lagi ke dalam dan ada satu konstanta di bagian depan yang kita tidak tentukan, tidak mencari apa ya isinya, dan di sini adalah mu B per KT. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, tentu kalian bisa menduga bahwa jumlah dari partikel yang memiliki energi down itu juga satu konstanta. Kayaknya kepencet ya ininya. Tunggu sebentar. Nah, kelihatan kan ya. Kembalikan dulu. Nah, seperti ini. Sehingga untuk yang N dengan energi down itu juga punya ekspresi yang sama, konstanta yang tidak perlu kita cari dulu sekarang, dengan ini kebalikan berarti ya, minus mu B per KT. Kebalikannya.
Nah, kenapa kita tidak perlu mencari konstanta di depan? Karena lihat di persamaan peluang kita, ini kita bakal membagi antara suku atas dan suku bawah, sementara suku atas suku bawah ini sama aja kan ya, NU juga. Sehingga konstantanya bisa dikeluarkan dan bisa dicoret. Nah, kalau sudah pembagian seperti itu bisa dihilangkan atas suku bawah sehingga untuk peluang yang up kita langsung tuliskan eksponensialnya saja. Jadi tidak perlu menuliskan dengan konstanta karena tadi masing-masing udah dicoret. Bahkan kita tidak perlu mencari isinya konstantanya ini apa. Sehingga kalau kita tulis ulang sesuai dengan peluang up yang di atas rumusnya NU up dulu berarti kita punya eksponensial dari mu B per KT, kemudian ditambah di bawah jumlahan antara keduanya eksponensial mu B per KT dan juga untuk yang down yaitu eksponensial minus mu B per KT. Nah ini bentuk dari rumus peluangnya. Kita bisa masukkan ini untuk yang up ya. Untuk yang down bagaimana? Untuk yang down tinggal ubah bagian atasnya ya dengan minus. Sehingga di persamaan yang ingin dicari yaitu momen magnetik rata-rata tadi yang di sini aku tuliskan ulang bahwa ini bisa dihitung dari P up kemudian dikurangi mu dari P down begitu. Bisa dihitung dari persamaan ini. Nah, P up dan P down-nya sekarang sudah kita temukan. Ini kalau dimasukkan dalam persamaan ini kemudian disederhanakan, maka ada eksponensial di atas minus eksponensial, ada eksponensial di bawah plus eksponensial. Itu bentuknya sama dengan kalau kalian ingat eksponensial plus eksponensial minus itu bentuknya sama dengan sin dan cos hiperbolik. Sehingga di sini bisa kita dapatkan sin dari hiperbolik karena tadi plus minus eksponensial ya di bagian atas bagian bawah bisa dilihat di tabelnya nanti itu adalah sama suku di dalam tidak berubah kemudian di bawah sini ada cos mu B per KT. Jadi kalau disederhanakan sama seperti sin per cos biasa, sin hiperbolik dibagi cos hiperbolik itu adalah tan hiperbolik mu tan hiperbolik. Ini ada fungsi sendiri di kalkulator, bisa dihitung atau di alat di software plotting begitu ya. Ini persamaan akhir yang kita dapatkan bahwa momen magnetik rata-rata itu adalah fungsi dari satu konstanta di depan dikalikan dengan tan hiperbolik dari mu B per KT. Nah, baru persamaan ini dibandingkan dengan grafik kita yang di atas tadi dan tentu yang orang-orang dapatkan begitu ya. Fungsi dari temperatur ketika dimasukkan dalam persamaan tadi itu sama begitu dengan hasil eksperimen dalam batas tertentu ya tentu karena kita menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann tadi. Jadi ini plotnya adalah tan hiperbolik kalau suhunya diubah-ubah sementara mu B-nya tetap begitu. Sehingga ini adalah nilai mu momen magnetik rata-rata terhadap suhu. Mu rata-rata terhadap suhu. Dan ini yang kita bandingkan dan dari hasil eksperimen ternyata sesuai, maka pendekatan kita dapat dianggap berhasil. Kalau tidak sesuai berarti modelnya harus diubah. Mungkin pada suhu tekanan tinggi misalnya ekstrim di dalam bumi misal atau di dalam lapisan kerak bumi tertentu tekanannya tinggi, ini bakal berubah nilai dari momen magnetiknya. Nah, ini topik yang kedua.
Tapi alurnya sama ya, seperti halnya seorang fisikawan, ada fenomena, kita ingin menjelaskan mengapa demikian, kita bangun model, bikin persamaan, nah, bandingkan dengan data eksperimen, sesuai atau tidak. Kalau sesuai, berarti model kita benar, persamaannya sudah oke. Kalau tidak, berarti modelnya diubah. Dan semua ini kita tuliskan jadi bahan publikasi, seminar, atau jurnal, begitu. Dan direview oleh orang lain. Nah, begitulah yang dilakukan fisikawan. Nah, sementara kalau mau survive, ini harus ada teknologinya yang bisa kita aplikasikan di masyarakat, bisa dijual, membantu ekonomi dan seterusnya. Sehingga itu bakal jadi nilai lebih kita. Biasanya seperti itu. Nah, ada pertanyaan untuk yang topik kedua ini. Silakan kalau mau langsung boleh, kalau mau bertanya gunakan form yang di atas tadi ya. Kita tunggu dulu sampai ada yang bertanya, baru kita lanjutkan ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga adalah vibrasi kisi dalam kristal. Silahkan diisi di link atau kalau mau bicara langsung open mic saja.
Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Dari Siva ya, Siva Salsabila. Mungkin kayak gini aja. Besar momen yang di rumus akhir tadi itu digunakan besar momen yang dari mana ya Pak? Apa besar semua momen magnetik namun orientasinya berbeda? Besar momen yang di rumus akhir tadi itu konstanta. Ini mungkin maksudnya. Itu konstanta. Sama nilainya. Kalau sebuah atom dia ada momen total ya. Ada juga momen milik elektron total bisa, atau hanya milik elektron saja atau milik orbital saja. Jadi tergantung atomnya begitu. Sehingga nilai mu-nya didapat. Besarnya beda tiap atom atau molekul. Tergantung dia dari elektron saja atau dari orbital atau dari dua-duanya total, elektron dan orbital. Itu mungkin menjawab pertanyaannya ya sekarang. Oh, sebenarnya. Dari mana tadi ya? Jadi ketika momen magnetnya naik, suhunya turun kah? Sebab akibatnya kebalik dong. Maksudnya itu pertanyaannya, ketika suhunya turun, diturunkan begitu ya suhunya, diletakkan dalam medan magnet homogen di luar, momen magnetnya bakal mengarahkan semua. Momen magnet rata-ratanya tinggi begitu ya. Banyak nih yang searah dengan medan magnet luar. Kalau ditanya ketika momen magnetnya turun, naik, suhunya turun, untuk kebalik sebab akibat. Bukan momen magnetik yang menyebabkan suhu, tetapi suhu yang di bawah ini yang menyebabkan nilai momen magnetik rata-ratanya turun atau naik. N itu apa? N itu jumlah. Ini kan ya, jumlah dari partikel, jumlah dari atom yang memiliki energi up atau energi down. Sama seperti kita di atas ini ya, ketika membahas distribusi, N itu adalah jumlah dari atom yang memiliki kelajuan Vx dan dVx. Ini pertanyaan dari siapa tadi ya? Wangga. Pertanyaan selanjutnya dari Kristiani Pangaribuan. Pak, apa perbedaan spesifik antara momen magnetik dan medan magnetik? Momen magnetik adalah medan magnet yang dihasilkan oleh atomnya. Ini ya. Medan magnet yang dihasilkan dari atom. Sementara B, ini medan magnet luar yang di set up oleh eksperimen kita. Jadi gambar yang di atas nih ya, B, ini ada coil di bagian luar yang kita set up supaya menghasilkan medan magnet ke atas misalnya. Itu bedanya. Pertanyaan selanjutnya dari Lili Aprilianti. Apakah orientasi medan magnetnya berpengaruh juga pada perhitungan? Enggak. Mau dibikin orientasi B ke atas, mau dibikin miring kayak misal ya, udah kita miring aja, sama aja nanti. Ada yang searah ke atas, ada yang berlawanan arah, miring ke bawah juga. Miringnya ke sini ya boleh juga, jadi nggak tergantung ya. Makanya ini biasanya dikenal dengan sumbu Z yang fleksibel, mau arah kemana aja bisa.
setup eksperimen yang mudah aja kemana gitu. Uh, Interaksinya dengan momen magnet bisa searah dengan medan magnet luar atau bisa berlawanan arah tetap aja. Jadi orientasi medan magnet tidak berpengaruh pada perhitungan momen magnetik rata-rata. Tunggu sebentar. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, kita membahas tentang vibrasi kisi di dalam kristal. Jadi vibrasi kisi dalam kristal. Nah, vibrasi kisi dalam kristal ini kelompoknya yang satu, dua, tiga, kelompok 4 kalau nggak salah ya, atau 1, 2, 3, 4, kelompok 5 mungkin ya, kelompok E. Nah, vibrasi kisi dalam kristal ini cara kita bekerjanya juga sama. Ini fenomenanya apa? Fenomenanya apa? Sebenarnya terkait dengan vibrasi kisi ini, fenomenanya itu ya sama dengan yang padatan amorf ya, cuma ini yang kristal begitu. Padatan amorf kan kelompok berapa itu? Lupa. Itu sebenarnya juga terkait dengan hubungan antara kapasitas panas terhadap temperatur. Jadi untuk satu bahan diketahui bahwa nilai kapasitas panasnya itu bergantung pada temperatur. Nah, sementara itu ini ada satu plot begitu ya misalnya. Nah, sementara itu kapasitas panas itu bisa didapat dari energi rata-rata. Sehingga tujuan dari topik vibrasi kisi dalam kristal ini itu adalah mencari energi rata-ratanya berapa sih begitu. Nah, karena ini kristal, maka kita modelkan atomnya itu terletak di titik kisi dan tidak bisa berpindah. Kalaupun bisa, atom ini hanya bergetar di dekat titik kesetimbangannya dan getarannya tidak bisa jauh. Nah, model yang seperti ini dia hanya bergetar di titik setimbang, seperti ada gaya pemulih ya, gaya ikat sebenarnya ini.
ini adalah model dari sebuah osilator harmonik, di mana sudah diketahui secara umum bahwa osilator harmonik itu bentuk rumusan energinya itu adalah N plus setengah dikalikan H coret dikalikan dengan omega, frekuensi dari getaran atau osilasinya. Dan N ini adalah bilangan bulat ya, integer. Jadi bisa N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Beda dengan yang sebelumnya tadi ya. Sebelumnya N itu adalah jumlah atom atau jumlah elektron. Nah, sementara dalam konteks yang ini N-nya itu adalah bilangan bulat, tingkat-tingkat energi dari osilator harmonik. Nah, dengan demikian energi osilatornya bersifat diskrit. Jadi udah dikenal bahwa energi osilator harmonik bersifat diskrit. Dan oleh sebab itu maka di dalam persamaannya, ini bagian yang ketiga, persamaannya, maka kita gunakan persamaan dengan energi yang diskrit tersebut. Untuk menghitung apa? Tentu kita mulai dulu dari peluang ya. Jadi peluang suatu energi memiliki nilai energi ke N itu adalah konstanta di depan. Ingat ini masih sama ya, eksponensial dari satu energi yang dipakai IN ini tadi pada tingkat tertentu dibagi dengan KT. Nah, bentuknya ya ini juga karena kita menggunakan model distribusi Boltzmann. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai konstanta kita harus ingat bahwa jumlahan dari Pn mulai dari 0 sampai tak hingga N sama dengan 0 begitu ya. Pn itu adalah 1. Sehingga ini juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kita dapatkan bentuk untuk menghitung peluang itu adalah eksponensial tapi penulisannya di atas begitu ya. Jadi aku ubah nih N per KT dibagi dengan jumlahan mulai dari N sama dengan 0 sampai bukan tak hingga tapi sampai N tingkat energi itu adalah eksponensial min IN jumlahan ya per KT. Nah, kita sudah tahu bahwa di bagian oh ya, by the way, kenapa kita mau cari peluang di persamaan? Karena kita mau dapatkan ini ya, energi. Jangan lupa bahwa energi itu bisa energi rata-rata ya, itu bisa didapat dengan cara mengalihkan dengan nilai peluang. Jadi kalau kita tahu nilai peluang tertentu, kita jumlahkan untuk seluruh tingkat energi N sama dengan 0 sampai tak hingga kita dapat energi rata-rata. Kalau dapat energi rata-rata kita bisa cari kapasitas panas yang bisa dibandingkan dengan data eksperimen. Ini yang eksperimen. Ceritanya begitu. Cuma di buku Pamikra memang tidak diteruskan sampai ke situ ya. Tapi yang pada Tan Amov mereka pasti sampai kapasitas panas. Sama aja dengan kristal. Sorry. Bentar. Screen sharing dulu. Nah, jadinya kita mencari bentuk energi. Nah, di bagian bawah ini kan sebenarnya adalah fungsi dari apa namanya, fungsi partisi atau nilai Z-nya. Jadi kita udah pernah bahas ini ya, bahwa jumlahan seluruh eksponensial ini itu adalah nilai partisinya, fungsi partisinya. Sehingga kalau misalnya kita apa namanya, kita ingin uraikan ini untuk mendapatkan energi rata-rata. Ini energi rata-rata itu adalah jumlahan tadi ya, semua N dari 0 sampai dengan tak hingga
IN, PN. Nah, P-nya sendiri itu adalah yang di atas ini tadi ya, PN-nya. Berarti yang di bagian atas ketambahan IN ya, yaitu jumlahan ini N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk IN eksponensial min IN per KT dibagi dengan jumlahan di bagian bawahnya untuk seluruh osilator juga N sama dengan 0 sampai hingga eksponensial di sini min IN per KT. Nah, yang bagian bawah ini adalah Z-nya tadi, fungsi partisinya. Nah, dengan fungsi partisi seperti ini, kita sebenarnya bisa tuliskan bentuk yang di atas ini dengan lebih sederhana. Mungkin seperti ini ya. Mungkin aku ambil supaya jangan bingung. Kita lihat bentuk akhirnya. Ini adalah 1 per Z turunan Z terhadap beta. Ingat beta itu adalah 1 per KT ya. Beta itu adalah 1 per KT. Ini maksudnya kalau fungsi partisinya kita turunkan terhadap beta, maka kita dapatkan bentuk yang di atas ini. Kalau dikalikan 1 per Z begitu ya. Kenapa demikian? Karena beta kan 1 per KT, sehingga kalau diturunkan EN-nya kan keluar ke bagian depan. Jadi seperti itu. Sehingga kalau dengan bentuk yang seperti ini, rata-rata itu bisa dicari dengan cara mengetahui nilai Z. Jadi cukup tanyakan fungsi partisinya apa. Jadi dari fenomena nih ya, fenomena yang didapati cukup dicari fungsi partisinya apa, yaitu nilai atau ekspresi Z-nya ini. Kalau sudah diketahui, kita bisa cari energi rata-rata. Nah, ceritanya seperti itu. Nanti minggu depan insya Allah atau ke depannya kita akan masuk ke pembahasan ini juga. Kalau sudah diketahui fungsi partisi, entropinya berapa? Kayak gitu ceritanya. Kalau sudah diketahui fungsi partisi, energi bebas Helmholtz-nya berapa nilainya? Dan seterusnya. Jadi fungsi partisi ini seakan-akan satu kunci, satu ekstrak gitu ya, esensi yang kalau kita bisa dapatkan bentuk fungsinya, kita bisa cari besaran-besaran lain yang terkait dengan termodinamika. Nah, ini kekuatan dari fisika statistik di sini ya. Ketika ada satu fenomena, secara teoritis kita turunkan satu fungsi partisi, di mana bentuk fungsi partisi seperti ini ya, asal energinya diketahui, bentuk ekspresi energi. Dengan mendapatkan fungsi partisi kita bisa hitung berbagai nilai dari termodinamika. Salah satunya energi rata-rata yang sedang kita gunakan contohnya. Nah, penulisan rumus ini bisa lebih ringkas lagi, yaitu kalau kita gunakan turunan terhadap betanya di awal tetapi terhadap ln Z. Jadi dia turunan parsial ya, turunan ln Z 1 per Z dulu baru turunan Z terhadap beta begitu. Jadi ringkasnya dan ini bisa ditulis seperti ini jadinya. Itu vektor. Energi rata-rata itu adalah turunan ln Z terhadap beta. Nah, ini kesimpulan di fisika statistik. Jadi dari satu fenomena carilah fungsi partisinya seperti apa. Kalau sudah dapat fungsi partisi bisa kita pakai kemana-mana. Mencari energi rata-rata, entropi nanti kita pelajari, energi bebas Helmholtz dan seterusnya, banyak lagi yang lain. Nah, ini kira-kira 3 topik dan ini topik terakhir. Aku singkat-singkat tapi intinya kita ingin menyampaikan di topik terakhir ini bahwa di dalam fisika statistik kita
bisa mencari fungsi partisi dan memanfaatkan fungsi partisi untuk menemukan besaran-besaran lainnya. Tentu sebagai fisikawan tadi ya, kita menjelaskan satu fenomena. Mengapa demikian? Kita bikin model, kita buat satu persamaan, dan di sini karena kita lagi belajar fisika statistik, fungsi partisi yang kita ingin cari kita bandingkan dengan data eksperimen, mungkin diubah mencari energi rata-rata atau diubah mencari dalam contoh lain entropi dan seterusnya, bandingkan dengan data eksperimen sesuai atau tidak, kita perbaiki model kalau tidak sesuai. Nah, baru mungkin di teknologi aplikasinya di masyarakat apa. Jadi, nah itu alurnya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang tadi sambil itu masih masukkan pertanyaan kan? Coba aku lihat. Oh, tidak. Oh, ada tambahan ya. Apakah yang dimaksud dengan bersifat diskrit? Bukan diskrit ya, tapi diskrit T, bukan K. Nah, itu aku tulis di mana tadi? Di bagian osilator harmonik. Oh, karena melihat ini ya aku nulis K, jadi dikira ini benar diskrit. Ini maksudnya diskrit. Tidak ada diskrit dalam fisika. Kalau harusnya ikut fisika modern ini udah tahu diskrit begitu ya. Diskrit itu berarti tidak kontinu, lawannya dari kontinu. Kalau sebuah bilangan kontinu berarti 2,5 bisa, 3,7 bisa. Kalau diskrit itu integer, hanya 1, 2, 3, 4 dan begitu ya. Kalau beli bola misalnya, tidak ada Pak, saya beli 1,5 bola. Bapaknya nggak mungkin belah bolanya jadi setengah kan, pasti beli 1 bola, 2 bola, 3 bola dan seterusnya. Itu maksudnya adalah diskrit. Dan energi yang dimiliki oleh elektron itu di dalam atom ternyata juga diskrit. Nah, istilah lain dari diskrit itu adalah kuanta. Maka itu pelajarannya adalah fisika kuantum. Sementara di kehidupan kita sehari-hari banyak besaran yang kontinu kan ya. Energi potensial gravitasi, kecepatan, massa itu kontinu semua. Tetapi energi elektron di dalam atom, momentumnya itu adalah terkuantisasi atau diskrit. Sehingga disebut fisika kuantum dan ini disebut fisika klasik. Apakah momen magnetik berkaitan dengan momen magnetik rata-rata? Ya, karena kita temukan di rumusnya tadi bahwa ini momen magnetik rata-rata dihitung dari momen magnetik atomnya. Baik, itu mungkin ya akhir dari perkuliahan kita. Dan ini hari Rabu, berarti insya Allah hari Senin kita bakal ada kuis. Tentu materinya terkait dengan aplikasi ini ya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru lagi, yaitu tentang fungsi partisi dan kegunaannya dalam pembahasan fisika statistik. Gitu. Jadi ini seakan-akan ujung akhir dari aplikasi statistika Maxwell-Boltzmann. Tentu aplikasinya sangat luas dan yang dibahas di buku Pamikra cukup banyak, tetapi mungkin yang menjadi fokus utama kita 3 topik ini, sehingga dalam kuis nanti usahakan untuk mempelajari 3 topik ini dengan baik begitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Karena kita pakai Zoom berarti ada rekamannya, bisa ditonton ulang dan catatannya bisa didapat juga.
di LMS, buka saja nanti. Jadi kalian bisa belajar lagi kalau ada yang ketinggalan. Baik, kupikir cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, tutup ya Zoom-nya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.